Selamat pagi anak-anak semua, salam sejahtera buat kita. Selalu semangat, selalu sukacita, oleh karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Baik, hari ini kita kembali berjumpa, kita akan masuk di pelajaran di bab 3. Di bab 3, kita mau belajar tentang gereja yang hidup di dunia. Oke, kita ingat kalau kita bicara tentang gereja, kita sedang berbicara tentang kau dan aku. Siapa? Kau dan aku yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita dalam komunitas orang percaya yang disebut gereja. Nah, tema kita masuk dalam gereja yang hidup di dunia. Artinya, kita mau belajar tentang bagaimana kita sebagai umat Tuhan, orang percaya, untuk kita menjalani kehidupan di dunia ini. Oke, anak-anak semua, kita akan simak penjelasan berikut ini. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita masuk di pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di bab 3. Bab 3 kita membahas tentang gereja yang hidup di dunia. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan tugas gereja untuk bersekutu dan melayani dan menunjukkan kaitan dari kedua tugas tersebut dalam hidup sehari-hari. Menyebutkan beberapa kegiatan di gereja yang menunjukkan upaya untuk mempererat kehidupan persekutuan gereja. Menyebutkan kegiatan-kegiatan yang menarik bagi orang-orang muda untuk dikembangkan di dalam gereja. Menyebutkan penolakan yang mungkin muncul dari pelayanan gereja kepada sesama. Menyebutkan contoh-contoh tentang pendekatan dan kegiatan. Gereja yang memberitakan. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua digambarkan bahwa pada hari Pentakosta yang pertama 3.000 orang mengaku percaya dan dibaptiskan. Semua ini dimulai ketika Petrus memberitakan tentang Yesus yang bangkit kepada orang banyak yang ada di Yerusalem. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Di gereja memberitakan melalui khotbah. Khotbah di gereja biasanya dikembangkan dari isu-isu yang muncul dan dihadapi oleh warga jemaat. Pengkhotbah dapat pula memilih topik-topik yang dianggap sebagai masalah yang berkaitan dengan pemahaman iman, sehingga khotbah yang disampaikan merupakan khotbah pengajaran. Lalu siapa yang menyampaikan khotbah? Khotbah yang disampaikan oleh orang-orang yang diberikan wewenang khusus untuk melakukannya. Biasanya di gereja seperti pendeta, guru Injil, penginjil, penatua, dan lain-lain. Orang-orang yang memang ditunjuk khusus untuk memberitakan firman Tuhan. Tugas yang mereka laksanakan disebut dalam bahasa Yunani sebagai kerugma atau pemberitaan. Kerugma sendiri sebetulnya berarti pengumuman, seperti yang biasanya disampaikan oleh petugas kerajaan yang menyampaikan berita-berita penting pada masa itu, karena saat itu belum ada surat kabar atau media massa lainnya. Pemberitaan apa yang disampaikan oleh gereja? Dalam contoh dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 14 dan ayat-ayat selanjutnya kita melihat bahwa Petrus memberitakan tentang siapa Yesus itu dan apa makna kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Sekali lagi penekanan dari apa yang diberitakan Petrus di Kisah Para Rasul pasal yang kedua yaitu tentang siapa Yesus itu dan apa makna kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Di dalam kebaktian-kebaktian kita sekarang, gereja-gereja komunitas orang percaya, misalnya khotbah
sekarang adalah berisi tentang penghiburan untuk jemaat yang sedang berduka cita, pengajaran tentang bagaimana menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, tentang tanggung jawab orang Kristen dalam kehidupan di masyarakat, bagaimana menjalin hubungan dengan orang-orang lain yang berbeda keyakinan, dan lain-lainnya. Gereja yang bersekutu. Jemaat perdana menata ibadahnya sesuai dengan tata ibadah orang Yahudi. Tata ibadah disebut liturgi, yang dalam bahasa aslinya disebut liturgia. Artinya antara lain pelayanan militer, pelayanan imam berupa kurban dan doa kepada Tuhan. Sejak pertama orang Kristen berkumpul pada hari Minggu untuk memperingati hari kebangkitan Yesus. Bila pada awalnya mereka merayakan Sabat, lama-kelamaan pertemuan hari Minggu menjadi acara yang paling utama. Hari yang pertama disebut hari Minggu. Kata ini berasal dari bahasa Portugis yang menyebutkan domingo, tertulis domingo, bacanya domingo, yang kemudian dialihkan menjadi bahasa Indonesia hari Minggu, yang berarti hari Tuhan. Gereja perdana, mereka hidup dalam sebuah persekutuan yang berbagi. Di bab sebelumnya kita juga sudah membaca dan sedikit membahasnya di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 44-47. Melalui perjamuan itu mereka semua terlibat dalam persekutuan, dalam bahasa Yunani koinonia. Sekali lagi, koinonia. Koinonia artinya bersekutu. Persekutuan ini semakin jelas ketika kita melihat selain perjamuan kudus, jemaat Kristen perdana mengadakan perjamuan kasih. Bisa dilihat dari 1 Korintus 11 ayat 20-34. Kita juga di beberapa gereja seringkali juga mengadakan perjamuan kasih. Apa itu perjamuan kasih? Berbeda apa enggak sih dengan perjamuan kudus? Tentu berbeda. Ketika kita bicara tentang perjamuan kudus, kita sedang mengingat karya salib Tuhan, penebusan yang diberikan oleh Tuhan. Kita bicara perjamuan kasih, kita berbagi dengan sesama, biasanya dalam komunitas orang percaya, berkumpul, memuji nama Tuhan, berdoa dan makan bersama. Bawa makanan dari rumah masing-masing, apa yang dipunya dibawa dan dinikmati bersama-sama. Gereja yang tidak membeda-bedakan. Dalam Kisah Para Rasul melukiskan kehidupan umat Kristen perdana yang sangat indah. Mereka tidak egois, melainkan membagi-bagi harta mereka kepada semua orang dan hidup dengan secukupnya, sehingga setiap orang dapat hidup dengan cukup pula. Maka tidak mengherankan di ayat 47 dikatakan mereka disukai semua orang. Dalam kebersamaan hidup yang rukun, tidak egois, mereka semakin disukai banyak orang. Orang-orang yang bukan Kristen yang ada di sekitar mereka dan melihat kehidupan kelompok baru ini tampak senang dengan mereka. Tidak mengherankan apabila setiap hari semakin banyak orang yang bergabung dengan kelompok ini. Dalam perjamuan kasih ini tergambar persekutuan yang sangat erat dan mendalam antara orang-orang Kristen perdana ini. Tidak ada pembedaan di antara mereka. Orang-orang dari kelas atas mau bergabung dengan mereka yang dalam tanda petik dikatakan dari kelas bawah. Dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 28 Paulus berkata dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Sekat-sekat yang memisahkan manusia berdasarkan ras, Yahudi dan Yunani, kelas hamba dan orang merdeka, maupun jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kini dihapuskan oleh kasih Yesus Kristus yang mendamaikan kita semua. Sekali lagi, tidak ada sekat,
bagi orang percaya. Semuanya sama. Kamu kelas atas, aku kelas bawah, atau sebaliknya, kamu kelas bawah, aku kelas atas. Tidak ada. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Anak-anak, di bab ini kita belajar juga contoh tokoh yang muncul adalah Pendeta Dr. Martin Luther King Jr. Ini berbeda dengan Martin Luther ya. Ini adalah pejuang hak asasi manusia. Pendeta Dr. Martin Luther King Jr., seorang pendeta gereja baptis, adalah seorang tokoh pejuang hak asasi manusia dari Amerika Serikat. Pendeta Dr. Martin Luther King Jr. berjuang untuk hak-hak orang kulit hitam yang tidak dianggap waktu itu sebagai manusia yang setara dengan orang-orang kulit putih, karena mereka adalah keturunan budak. Bahkan mereka pun mengalami diskriminasi di gereja waktu itu, sampai ada gereja untuk kulit putih yang tidak boleh dimasuki orang kulit hitam. Wow, sangat diskriminasi. Dalam perjuangannya, Pendeta Dr. Martin Luther King Jr. berkali-kali menerima ancaman akan dibunuh. Namun, Pendeta King tetap berpegang pada prinsipnya untuk berjuang tanpa menggunakan kekerasan. Prinsip anti kekerasan yang diberlakukan Pendeta King didasarkan pada ajaran Tuhan Yesus yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 39. Beginilah firman Tuhan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini yang menjadi prinsip hidup Pendeta Dr. Martin Luther King Jr. Artinya, kalau toh orang berbuat jahat, dia tidak akan membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Semua orang sama, mau kulit putih atau kulit hitam. Seharusnya gereja tidak membeda-bedakan. Jangan sampai perbedaan menjadi penghalang dalam persekutuan komunitas orang percaya. Gereja seharusnya apa? Mengerjakan liturgi dalam ibadah ya, kerugma, pemberitaan yaitu khotbah-khotbah, pemberitaan Injil, dan juga persekutuan. Ketiga hal tersebut saling terkait erat sehingga tidak dapat kita pisah-pisahkan satu dengan yang lain. Gereja haruslah memberitakan Yesus Kristus yang menebus dan mempersatukan kita. Sekali lagi, tidak ada kamu dari kalangan mana, kita berbeda, tidak, karena ada kasih Kristus yang mempersatukan. Selanjutnya, persatuan juga harus terwujud bukan hanya kepada orang seiman, tapi juga sesama manusia, siapapun mereka. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di bab 3 ini sekali lagi kita belajar tentang liturgi, kita belajar tentang kerugma, kita juga belajar bagaimana kita harus berupaya dalam koinonia untuk kita boleh melaksanakan tugas dan panggilan kita. Baik, tugas kalian bisa lihat di GC. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.